Chevrolet Spin ada masalah di power steering. Ini kan mobil belum EPS ya, belum elektronik power steering, tapi ini dia masih sistem konvensional pakai pompa ya, yang diputar oleh tali kipas. Ini pompanya. Nah, ini mobil jadi kalau diputar setirnya itu dia berat ya, nanti berat, setelah berat itu dia ada bunyi ngek 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 kalau belok dia. Nyata memang di sini tempat pengisian minyak power steering ini kemarin sempat kosong kata yang punya mobil ya. Nih, terus ditambah diisi. Nah, waktu diisi itu bisa ya, masih bisa agak tertolong gitu. Nah, itu tapi harus diketahui ya saudara-saudara. Kalau ada yang bocor atau kalau minyak di sini berkurang, artinya ada yang bocor, maksudnya begitu. Sekarang kita lihat, ini lagi sementara saya bongkar ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Tapi dia bukan satu-satunya di sini penyebabnya ya. Artinya bocornya bukan hanya dari sini aja. Nanti saya akan kasih tahu di mana aja penyebab bocor-bocor itu bisa kita curigai ya. Ini kan di sini ada rack setir di bawah nih. Nah, ini rack setir yang ada long terot ya. Ini kan di sini nanti ada karet boot nih, karet pelindung debu. Nah, ini lihat udah bocor. Basah kan. Nah, jadi si minyak power steering itu atau oli power steering keluarnya dari sini nih. Ya waktu kita putar setirnya nih. Ini kan basah nih. Ya kan? Nah, jadi habislah si minyak power steering yang ada di tabung reservoir ya, atau pengisian minyak power steering. Jadi ini kita harus adakan perbaikan ya. Ini karena dia bocornya di rack setir, rack end power steering ya. Itu kalau bisa diganti karet sealnya bisa ya. Tapi karena ini Chevrolet Spin, ini nanti kita mau ganti utuh satu set. Ya. Oke, jadi salah satu penyebabnya itu dari rack setir terjadi bocor. Jadi kalau di bagian long terot ini, teman-teman bisa intip dari atas ya. Dari sini. Itu masih bisa kelihatan kan rack setirnya yang sana tuh yang bawah. Nah, kalau misalnya udah ada basah-basah, ada basah-basah minyak kayak gini, nah itu udah ada ciri tanda bahwa masalah di seal rack endnya nih, rack setirnya ya, atau gearbox setir. Jadi ini harus diadakan perbaikan. Bisa diganti satu set kalau memang kita ada budgetnya, atau diganti sealnya saja kalau memang sealnya ada yang jual, atau bisa kita bawa ke bengkel power steering ya. Nah, ini ciri-ciri kalau dia di sini benar, nggak ada bocor, di sini dia kering kayak gini nih. Tapi begitu ada minyak gini, artinya terjadi kebocoran. Dia bisa terjadi kebocoran di sebelah kiri atau sebelah kanan, ban kiri atau ban kanan, maksudnya gitu. Oke. Kemungkinan lain bocornya di sini. Nah, ini kan ada pompa nih. Di sini juga pakai seal nih. Di daerah sini nggak boleh basah ya. Kalau di daerah sini basah, berarti di sini ada kebocoran nih. Ya, ganti karet sealnya di pompanya. Yang berikutnya bisa dari selang tekanan. Ini ada selang tekanan nih. Nih, urut selang tekanan bisa nih. Jadi ada terjadi keretakan, misalnya karena emang udah umurnya ya, udah usianya. Ini kan selang juga yang masuk dari tabung reservoir ini. Nah, jadi diurut aja, bisa dari rack setir, bisa dari pompa, bisa dari selang. Itu sih pada umumnya itu. Ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau setir itu belok dia bunyi ngek ngek ngek, terus dia berat, ada kalau putar setir ada jedeknya gitu ya, terus agak berat, tidak seperti biasanya kan enteng saat mesin hidup ya. Cek di sini, ini kan harusnya dia ada di sini nih, batas maksimal minyaknya mestinya. Ya tapi dia turun sampai ke bawah sana tuh. Ya, jadi cek aja kalau dia habis minyaknya, berarti telah terjadi kebocoran. Itu kalau dia bunyi-bunyi setir di mobil power steering yang sistemnya konvensional, bukan EPS ya. Kalau EPS itu dia nggak pakai minyak karena dia udah elektronik tuh, elektronik power steering. Bocornya udah kiri kanan ya. Ini sebelah kanan, tadi kan kiri. Kita lihat, ini karet bootnya saya tarik ya, numpuk di sini minyaknya nih. Wah, nih. Ya, ini nih bocornya kiri kanan ya, udah parah. Lihat ya teman-teman. Begitu ya, jadi dia masuknya ke dalam karet boot nih. Dia ngumpul di sini minyaknya. Jadi masih perlu dicek ya. Oke. Ini dia ngumpul di sini minyaknya. Wow. Oh dia tuh. Basah semua tuh. Waduh, minyak semua. Oke lah, kita lanjut.
Buat teman-teman nanti kalau mau ingin tahu cara bongkarnya ya, ikuti aja video ini sampai selesai. Saya akan coba bagikannya. Jadi kita akan dapat gambarannya bagaimana cara kita mengganti rack power steering untuk mobilnya Chevrolet Spin. Nah, di sini kan ada join nih, cross join yang di bawah setir ya. Jadi mobil ini tuh ada dua macam ya. Ada yang bisa ngunci stang. Ini kan kunci nggak saya pasang ya, saya cabut ini, tapi ini nggak ngunci stang ya. Ada yang kunci stang. Jadi nanti pas saat buka ya, nanti di atas ditahan ya. Ini nanti kita bukanya pakai kunci 11 sok ya. Jadi dua baut ini kita copot dulu ya untuk joinnya. Sambil nanti di atas ditahan. Bagaimana caranya? Yang penting atasnya ketahan supaya waktu diputar itu setirnya nggak ngikut ya. Ini kita pisahkan dulu ya. Kuncinya nanti pakai 11 ya. Bisa pakai sok seperti ini. Kunci sok ya. Bukan 10, bukan 12, tapi 11. Kita bisa pakai mata sok 11 seperti ini. Kalau teman-teman mau lebih gampang pakai ini ya, kunci sok. Jadi kita bisa panjangin kuncinya. Kalau pakai ring pas bisa, ring bisa, cuma dia agak susah. Kalau pakai sok, pakai sambungan panjang enak nih bukanya nih. Nah, kita copot ya. Ini atas sudah kebuka tadi, tinggal yang bawah nih satu lagi. Nah, copot ya. Ini kan bisa dimainin, bisa dilepas ke atas nih. Nah, jadi nanti pada masang ini bisa kita setel nih. Jadi yang sini tetap di sini. Ini bisa kita setel nanti di sini. Ini waktu masang sampai ketemu pas setirnya tengah-tengah ya. Jangan sampai lari nanti. Oke. Kemudian untuk di bagian bawah, nanti kan kita akan turunkan cross member ya. Tapi di sini teman-teman harus tahu juga ada dua selang ya. Satu selang dari pompa, selang tekanan, satu lagi dia kembali ke tabung reservoir kan. Nah, di sini ada dijepit dengan satu baut ya. Baut ini kita gunakan pakai kunci 8. Nah, bisa pakai kunci 8 ring pas atau kunci 8 ring ya. Kalau pas aja dia nggak bisa karena dia modelnya tuh kayak agak bintang. Nah, ini nih. Ya, ini nanti pakainya kunci 8 aja. Saya nanti bukannya pakai kunci 8. Nah, ini nih. Ya, satu baut aja cukup. Nanti dia ini kan buat penahan dua selang ya. Jadi sampai baut itu lepas, terus selangnya kita goyang-goyang sampai copot. Paham ya teman-teman? Nah, kita lanjut lagi. Kemudian yang untuk lain-lainnya, untuk kita menurunkan cross membernya itu teman-teman bisa pakai dua cara untuk melepas ball joint ya. Jadi kita bisa lepas dari naproda. Bisa dari bawah sini kalau dia modelnya masih pakai baut ya. Tapi kalau dia pakai pen, teman-teman bisa buka dari atas seperti ini. Nah, ini ya, bisa dari sini aja teman-teman buka pakai kunci 15. Kalau nggak 14, 15. Nah, pakai WD dulu sama WD supaya dia gampang ya. Tuh, dari situ nanti tinggal kita turunin aja ke bawah sayapnya atau lower armnya ya. Ini kita lepas, bautnya kita copot. Nah, nanti ini dipisahkan ya dari ini kan ngikut cross member biar aja anak roda sama shockbreakernya nggak gantung ya. Nah, kalau udah lepas dia seperti ini kira-kira gambarannya. Nah, ya. Nah, kita pisahkan seperti ini. Karena nanti ball joint sama lower arm atau sayap ini ngikut sama cross member ya. Jadi shockbreaker, as roda, nap roda biarkan kan. Terus satu engine mountingnya kita lepas ya. Ini kan ada engine mounting satu yang tengah nih. Nih, ini kita lepas ya. Engine mounting buat penahan di transmisi ya. Ini kita buka. Nanti mounting ini kita copot aja nih. Buka ini sama buka ini. Ya, kita lepas, kita pisahkan. Nanti untuk pegangan untuk cross member itu cuma pakai 4 baut ya teman-teman. Jadi salah satu tadi saya kasih contoh yang saya buka pakai impact ya. Jadi cuma 4 baut aja untuk penahan cross member ini. Sama ada 2 karet gantungan knalpot yang belakang mesti kita buka juga. Nah, ini kalau udah lepas semua ya baru kita turunkan seperti ini, tahan pakai dongkrak aja bawahnya. Nah, ini turun ya. Turun baru kita keluarkan. Ada 2 karet di belakang untuk penahan knalpot, itu kita lepas juga. Nah, ini udah turun ya. Ada karet dudukan knalpot ya, 2 dilepas. Nih. Ini masih ngikuti cross member. Ini satu, yang sono satu tuh. Nah. Jadi ini pegangan cross member cuma 4 baut ya. Nggak ada baut lain lagi, cuma 4 biji.
Nah ini sudah turun ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi dia turunnya bareng ya sama cross member jadi satu. Sebab kalau kita tidak turunin cross member itu susah sekali untuk melepas baut untuk ini ya, untuk rekstirnya. Nih, ini ada bautnya cuma 4, 1, 2, 3, 4. Nah itu ya pakai kuncinya 21, pakai sok. Itu gantungan untuk karek knalpot tadi kan 2. Terus ini yang tadi engine mounting yang saya bilang 1. Nah ini udah bocor ya teman-teman. Nah ini lamanya ya. Nanti kita akan ganti dengan yang baru. Nih lihat udah bocor kemana-mana ini. Ya jadi kalau bisa ganti sealnya ya silakan kalau teman-teman ketemu sealnya karetnya ya. Kalau nggak saya ganti baru aja biar lebih cepet kerjanya juga ya. Nah ini barang barunya teman-teman. Kalau tidak ada jual di dekat teman-teman rumah ya, misalnya harus kita pergi jauh kemana belikan, teman-teman bisa order lewat online ya, bisa dari Shopee atau Tokopedia atau Lazada, dari mana aja. Cuma kalau mau belanja di online juga perlu hati-hati ya teman-teman. Baca dulu komentar di bawah yang beli, kemudian lihat bintangnya ada bintang 5 atau berapa, baca komen dulu. Kalau sudah yakin bagus, cek lokasi di mana toko spare partnya dia, apakah di Jakarta atau Tangerang atau di mana ya, baru kita teman-teman boleh order ya. Nah ini barunya ya, sudah ada, simpel kan, tinggal kita pasang saja teman-teman. Nah, waktu pasang baru seperti ini ya, ini lamanya, ini barunya ya. Bautnya ini panjang nih teman-teman, pakai kunci 18 yang ini. Jadi ini tembus bautnya ke bawah. Jadi kita bukanya mesti pakai 2 kunci. Yang bawah tahan, yang ini putar. Yang bawah itu pakai sok aja, sok bintang. Yang atas 18 ya. Nah nanti kalau udah begini, ini kan masih kosong, nggak ada minyak power steeringnya, nanti diisi dulu. Nah, cara mancingnya seperti ini aja supaya lebih gampang ya. Ini selang nepel 2 dibuka nih, bisa pakai kunci 12. Nih, kita buka ya. Yang panjang ini ketemu sama yang bawah ini, kita buka dua-duanya ya. Jadi nanti kita pancing langsung ke sini aja seperti ini. Nah ini kita pisahkan, ini kita pisahkan juga. Ya seperti ini. Nah kita pisahkan dulu. Nah baru nanti kita masukin di sini minyak ya, sambil ini nanti diputar pelan-pelan. Ya ini mesti ngisi dulu ya sampai di sini minyaknya full. Bisa pakai plastik atau pakai selang minyak power steering baru. Seperti ini ya, ini udah full nih. Jadi sampai minyaknya itu dia udah stop ya. Kita isi terus sambil diputar. Jadi putar sini pelan-pelan sambil diisi ya. Ini udah full kan tuh. Nah udah kelihatan warna merah ya. Coba kita goyang dikit setirnya. Nah dia gerak tuh kan. Nah ini berarti udah full. Jadi di dalam sini itu tidak ada udara, ada minyak. Jadi begitu nanti kita starter minyak power steering, dia udah ada kan di sini mancing. Jadi dia langsung lancar. Kalau di sini masih kosong ada udara, yang dikhawatirkan dia bisa pecah atau dia di sini bisa bocor di pojok. Ya, sekarang kita pasang selangnya lagi, lalu kita rakit lagi seperti bagaimana kita buka awal ya. Kita pasang lagi. Oke, ini sudah terpasang ya, saudara. Nah, coba lihat ya. Nah yang terakhir ini mau saya jelaskan juga sedikit ya. Ini kan long terotnya kan bawaan dari baru kan udah ada ya. Sementara kan terotnya kita masih pakai terot lama, atau teman-teman mau ganti terot nggak apa-apa. Tapi poinnya adalah ini biasanya dia berubah ya, berubah antara ban sebelah kiri dan ban sebelah kanan. Jadi kita harus usahakan atau dimaksimalkan untuk di spuring ya. Maksudnya selesai ini bawa ke tukang spuring aja. Dan perlu diingat kalau mau di spuring itu harus pastikan kaki-kaki mobilnya normal ya. Ball joint, terot semua normal. Kalau enggak nanti begal spuring bisa tolak ya. Oke, baru sekarang kita akan isi minyak power steering. Ya, kita isi sampai batas maksimal. Setelah itu kita akan hidupkan mesinnya. Nanti kalau mesinnya hidup biasanya minyak ini akan turun ya. Karena kan dia pompa tadi udah kosong, tapi di rekstir bawah tadi sudah ada minyak kan. Nah, jadi kayak pompa air di rumah aja, kalau kita nggak pancing itu dia nanti lambat naiknya ya. Ini mungkin ya kurang lebih sama seperti itu. Jadi mesti dipancing dulu, oke? Oke, coba kita nyalakan mesinnya ya. Oke, coba kita lihat. Saya minyaknya turun ya. Ditambah. Tuh kan minyaknya turun kan? Nah, kita tambahin. Nanti sampai ke batas maksimal.
tambah aja. Nanti sambil setirnya diputar pelan-pelan. Karena kan masih kosong tadi. Nah, isi aja terus sampai batas maksimal ya. Ya, sip, mantap kan? Tuh dia kalau normal di sini muter nih saat mesin hidup. Ya, oke, coba kita kontrol di bawah. Kita pastikan tidak ada yang bocor ya. Coba kita putar setirnya. Kita putar setirnya terus sampai mentok ya. Wes, mantap. Balik. Oke. Dia kalau mentok itu RPM-nya seperti agak ngedrop dikit ya. Normal ya. Kalau sekarang udah nggak mungkin bocor-bocor lagi nih, dijamin kering. RKN-nya baru ya. Sekarang coba kita tes bannya, kita turunin ya. Bro, kacanya turunin lagi kacanya. Nah, coba putarnya nggak usah pakai jari aja, bro, bisa nggak? Nah, pelan. Belok lagi. Terus. Nah, sekarang off dulu, tengah-tengah tadi balik-balik. Coba mesinnya matiin dulu, bro. Tunggu sebentar, coba putar setirnya. Kayak tadi, tangan kayak tadi. Bisa nggak? Udah, sekarang nyalain mesinnya. Nyalain. Ayo. Oke. Sip. Putar lagi sini, bro. Oke ya. Demikian ya saudara-saudara. Jadi beginilah cara mengganti rek power steering untuk mobilnya Chevrolet Spin. Nah, ini udah selesai, sudah beres. Semoga videonya bermanfaat. Kalau teman-teman belum paham bisa mundurin lagi videonya sampai paham ya. Demikian sobat, mohon maaf bila kekurangan, kita hanya berbagi saja. Sampai jumpa lagi, salam otomotif.